Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 500 yang mana hadis ini membahas tentang jumlah takbir yang terdapat di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, baik itu di rakaat pertama atau rakaat kedua ya. Jadi berapa kali kita takbir pada saat rakaat pertama dan berapa kali kita takbir pada rakaat yang kedua, dan ini sama baik itu di sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha ya. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fi fitri syab'un fil ula wa khamsun fil akhirati wal qira'atu ba'duhuma killatayhima akhrajahu Abu Dawud wa naqala Tirmizi anil Bukhari tashihuhu. Wa an ibni Umar ibni Shu'aibin, dari Umar bin Shu'aib, an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi atas semuanya, atas mereka, qala telah berkata, qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru, takbir, fil fitri, pada hari raya Idul Fitri, sab'un, yaitu sebanyak 7 kali, fil ula, pada rakaat pertama, wa khamsun, dan 5 kali, fil akhirati, pada rakaat kedua, wal qira'atu, dan membaca Al-Quran, ba'dahuma, setelah takbir, kedua takbir tadi ya, di rakaat pertama dan di rakaat kedua, qillataihima, masing-masing dari rakaat tersebut. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa naqala Tirmizi, dan telah dinukil oleh Imam At-Tirmizi, anil Bukhari, dari Imam Bukhari, tashihuhu, pentashihannya ya. Jadi kalau dari kesimpulannya, kalau dari matan hadis ini bahwasanya takbir, jumlah takbir yang ada di sholat Idul Fitri dan Idul Adha di sini, saya tambahkan dengan sholat Idul Adha, itu sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, kemudian sebanyak 5 kali itu pada rakaat kedua, kemudian bacaan Al-Qur'annya, baik itu Al-Fatihah, kemudian surah-surah yang lain itu setelah takbir ya, masing-masing di rakaat tersebut ya. Dan biasanya umumnya kita laksanakan gitu ya, takbir takbir di rakaat pertama sebanyak 7 kali, takbir di rakaat kedua sebanyak 5 kali. Itu yang biasa dibacakan oleh para ustadz atau muadzin ketika sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bilangan witir mempunyai pengaruh besar dalam mengingatkan keesaan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang segala sesuatu bergantung kepada Beliau ya. Bilangan 7 mengandung rahasia besar
sehingga syariat menjadikan takbir sholat hari raya bilangannya witir atau ganjil, yaitu 7 dan 5. Itu semuanya ganjil, bilangan-bilangan ganjil. Syariat menjadikannya pada rakaat pertama 7 kali untuk mengingatkan pekerjaan haji yang dilakukan 7 kali, yaitu tawaf, sa'i, dan melempar jumroh. Ya. Yang semuanya itu dilakukan sebanyak 7 kali. Juga untuk mengandungi hati kepada ibadah haji. Karena menghayati hari raya kurban lebih mengingatkan diri kita kepada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, yaitu melalui renungan terhadap semua perbuatannya yang telah diketahui, seperti menciptakan 7 langit dan 7 bumi, kemudian 7 hari beserta segala isinya. Hal ini lebih mengingatkan kita kepada Tuhan bila yang dilakukan pada hari raya kurban daripada hari-hari yang lainnya. Jadi ada ada makna yang terkandung, ada suatu rahasia yang coba dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya di sini ya. Sehingga apa sih maksud daripada Allah Subhanahu wa taala menetapkan bilangan takbir itu banyak, jumlah daripada takbir tersebut sebanyak 7 kali, karena ya ini mengingatkan kita waktu melaksanakan haji ya, yaitu tawaf sebanyak 7 kali, kemudian sa'i dari Safa dan Marwah itu sebanyak 7 kali, dan melempar jumrah juga sebanyak 7 kali ya. Dan dari selain itu juga Allah di sini juga mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan alam semesta ini itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu ya, sebagai perenungan kita akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian di sini kebiasaan yang dilakukan oleh pentasyri dalam mensyariatkan segala sesuatu selalu memperhatikan keringanan karena belas kasihan beliau terhadap umat ini ya. Jadi ya syariat itu ya memang bukan untuk memberatkan umatnya, tapi untuk meringankan umatnya di situ ya. Kalau kita itu ya istilahnya di dalam menjalankan seluruh ajaran agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada beban di situ ya. Semuanya ringan-ringan semua, tidak ada yang memberatkan dan terlalu membuang masa umat untuk umat Islam yang menjalankan syariat-syariatnya. Contoh misalkan yang paling basic aja sholat 5 waktu itu nggak sampai berapa menit itu kita sudah selesai. Itu ya ambillah 5 menit 10 menit ya gitu kan kalau kita sholat berjamaah di masjid. Itu antara lain ialah rakaat kedua dari sholat hari raya lebih diringankan daripada rakaat yang pertama, mengingat bilangan 5 adalah bilangan terdekat dengan 7. Maka syariat menetapkan 5 kali takbir untuk rakaat kedua karena belas kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, diharapkan mereka selalu dalam keadaan taat. Kalau Allah Subhanahu wa taala pingin istilahnya menetapkan syariat itu 7 kali sholat sehari semalam, itu bisa saja. Toh Allah yang punya kuasa kayak gitu. Tapi Allah tidak mau istilahnya ketika umatnya menjalankan perintah beliau, menjalankan seluruh syariat agama Islam itu terlalu berat, tergopoh-gopoh kayak gitu kan, sehingga banyak yang meninggalkan ajarannya. Tidak seperti itu. Dengan istilahnya berbagai macam belas kasihan Allah kepada umatnya, kalau misalkan masih ada umat yang tidak menjalankan syariat agama Islam, terutama sholat, wallahu a'lam bishawab, itu ya, entah
seperti apa lagi ya, kayak gitu. Makanya oh, kalau ulama-ulama itu betul-betul ketat itu di dalam istilahnya menetapkan suatu syariat itu mesti harus ada Al-Quran dan hadis. Jangan sampai ketika penetapan istilahnya amalan, baik itu amalan ya, yang sifatnya sunnah itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan cenderung memberatkan umatnya, gitu ya, memberat umatnya dan banyak uh, menghabiskan waktu di situ untuk hal-hal yang tidak yang sia-sia, terutama uh, yang berkaitan dengan masalah bid'ah. An abihi di sini yang dimaksud adalah dari ayahnya, yaitu Syuaib ibnu Muhammad, yang mana autobiografinya telah disebutkan jauh sebelum ini. Kemudian an jaddihi, yaitu dari kakeknya, ialah Muhammad bin Abdullah bin Amr ibnu As-Sahmi. Beliau ini telah meriwayatkan hadis daripada ayah beliau. Kemudian anaknya yang bernama Syuaib telah mengambil riwayat daripadanya. Domir yang terkandung dalam lafaz an jaddihi di sini, jika merujuk kepada Muhammad, berarti hadis ini berpredikat mursal, karena Muhammad tidak menjumpai masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika domir yang dimaksud merujuk kepada Abdullah, maka hadis ini bersifat munqati, karena Syuaib tidak menjumpai masa Abdullah di sini ya. Jadi ada kecacatan dalam hadis ini ya. Ya istilahnya cacatnya itu artinya hadisnya itu terputus ya. Kalau misalkan tadi hi-nya tadi, domir hi-nya itu merujuk kepada Muhammad, artinya predikatnya mursal karena Muhammad tidak menjumpai di masa Nabi. Jika domir hi-nya tadi yang dimaksud merujuk kepada Abdullah, ini juga masih terputus predikatnya sebagai munqati karena Syuaib tidak menjumpai masa Abdullah. Kemudian apa komentar dari Al-Imam Az-Zahabi di sini? Al-Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa telah terbukti Syuaib pernah mendengar dari kakeknya dan riwayatnya dijadikan sebagai hujjah oleh Al-Arba'ah, Imam Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan Imam Hakim. Itu kalau Al-Imam Az-Zahabi kalau sudah mengatakan ini ya bersambung, artinya Syuaib terbukti mendengar daripada kakeknya, artinya ini sudah saya yakin sudah istilahnya bersambung lah gitu, karena Al-Imam Az-Zahabi di sini beliau ini seorang ahli hadis yang betul-betul teliti, hati-hati betul. Kayak misalkan wasahahul Hakim, hadis yang disahihkan oleh Imam Hakim di sini pun juga mesti ada tambahan di situ bahwa wafaqahu Az-Zahabi, dan Imam Zahabi di sini menyatakan bahwa hadis ini sahih seperti itu. Baik itu disahihkan oleh Imam Hakim atau dihasankan oleh Imam Hakim, mesti disodorkan dulu lah ibarat katanya kepada Imam Zahabi itu ya. Tuh. Sabaun fil ula, di sini 7 kali takbir pada rakaat pertama. Jadi pada rakaat pertama itu kita melakukan 7 kali takbir. Khamsun fil ukhra, itu 5 kali takbir pada rakaat kedua. Gitu ya. Fil ukhra itu untuk yang lain. Gitu ya. Artinya kalau yang lain ini rakaat yang kedua, karena sholat Aid di sini cuma 2 rakaat. Wal qiraatu ba'dahuma qillataihima, membaca Al-Quran pada 2 rakaat itu dilakukan sesudah takbir tersebut ya. Demikian menurut pendapat jumhur ulama di sini ya. Jadi kalau misalkan di rakaat pertama itu 7 kali takbir dulu, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah, baru ruku kayak gitu ya. Kalau misalkan rakaat kedua 5 kali takbir, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah itu.
Kemudian di sini kalau menurut jumhur ulama itu sesudah takbir itu membaca Al-Qur'an. Itu menurut jumhur ulama. Sedangkan Imam Abu Hanifah di sini mengatakan bahwa rakaat pertama itu takbir didahulukan. Itu ya. Itu jadi menurut Imam Abu Hanifah itu 7 kali takbir, baca Al-Fatihah baru baca surah. Kemudian rakaat yang kedua diakhirkan demi meneruskan bacaan yang kedua, bacaan Al-Qur'an yang kedua. Lafadz kilataihima berkedudukan sebagai taukid yang mengukuhkan makna huruf H di sini pada lafadz ba'dahuma. Jadi gini, kalau Imam Abu Hanifah ini mengatakan bahwasanya rakaat pertama itu 5 kali takbir, baca surah Al-Fatihah kayak gitu ya. Kemudian misalkan membaca surah An-Nas kayak gitu. Nah, kemudian di sini rakaat yang kedua kemudian bukan An-Nas sih. Misalkan wadduha waleliza saja kayak gitu kan. Terus nanti di rakaat kedua lanjutkan lagi bacaan itu seperti itu untuk melanjutkan bacaan tersebut. Nah, setelah melanjutkan bacaan tersebut, anggaplah di rakaat kedua itu kita membaca Al-Fatihah, kemudian surah yang kita lanjutan bacaan surah di rakaat yang pertama itu baru takbir 5 kali gitu. Jadi takbirnya itu diakhirkan. Itu ya. Itu. Karena kilataihima ini berkedudukan sebagai taukid yang mana haknya itu untuk mengukuhkan makna hak yang terdapat pada ba'dahuma. Itu ya. Jadi kalau jumhur ulama itu tetap istilahnya menetapkan bahwasanya takbir itu dilaksanakan sebelum takbir dulu, kemudian sesudah takbir baru baca Al-Fatihah, kemudian surah. Membaca surah itu dilakukan setelah takbir, baik itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau Imam Abu Hanifah itu rakaat pertama baca takbir, kemudian baca surah gitu ya, baik itu surah Al-Fatihah, surah An-Nas kayak gitu, atau surah-surah yang lain. Kemudian rakaat kedua baca surah sambungan dari rakaat pertama, kemudian baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah sambungan rakaat yang pertama, baru takbir. Seperti itu ya urutannya. Tapi juga kalau di sini menurut pandangan Imam Abu Hanifah, kalau misalkan bacaan surah Al-Fatihah itu tidak wajib hukumnya. Itu ya, istilahnya bukan seperti Imam Syafi'i mesti jumhur ulama gitu, mesti harus membaca surah Al-Fatihah. Enggak. Kalau mereka itu hanya itu hanya wajib saja. Kalau misalkan tidak membaca Al-Fatihah, sholat tetap sah tapi pahalanya berkurang. Seperti itu ya. Itu perbedaan pandangan antara 4 imam mazhab. Yang pertama di sini disunahkan takbir dalam sholat 2 hari raya, yaitu pada rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir, sedangkan pada rakaat kedua sebanyak 5 kali takbir. Ya, ini sudah kita bahas di makna keseluruhannya tadi ya. Kemudian di sini menurut Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa pada rakaat pertama takbir dilakukan sebanyak 7 kali. Ini termasuk takbiratul ihram. Ya, sebanyak 7 kali termasuk dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram pertama, kemudian lanjut di takbir kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu ya. Itu. Jadi 7 kali takbirnya itu termasuk dengan takbiratul ihram. Pada rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir berdiri ya kan. Kita kan setelah sujud kemudian takbir berdiri Allahu Akbar seperti itu. Nah, itu belum dihitung sebagai takbir yang pertama. Nah, pada saat ini kemudian kita lanjut
Allahu Akbar seperti itu, baru dihitung pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya kayak gitu ya, sebanyak 5 kali takbir. Jadi jumlahnya secara keseluruhan itu, kalau takbir pertama itu sebanyak 7 kali, kalau takbir kedua itu sebanyak eh, sebanyak 6 kali. Itu sebanyak 6 kali itu ya. Itu termasuk dengan takbir berdiri. Itu menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Syafi'i di sini berpandangan bahwasanya takbir dilakukan sebanyak 7 kali pada rakaat pertama selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihramnya tidak dihitung kayak gitu. Dan pada rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir berdiri. Jadi takbiratul ihram dan takbir berdiri itu tidak dihitung. Jadi takbir pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu selain daripada takbiratul ihram. Begitu juga takbir pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu selain daripada takbir berdiri. Seperti itu pandangan Imam Syafi'i. Itu. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram pada rakaat pertama, dan berikut takbir ruku pada rakaat kedua. Itu ya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah ini 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram pada rakaat pertama, dan berikut takbir ruku pada rakaat kedua. Jadi empat kalau nggak salah ini ya, kalau Imam Abu Hanifah di sini. Kemudian mengenai masalah kesinambungan di sini, mudawamah di sini artinya kesinambungan, artinya tidak ada jeda antara takbir pertama, kedua, dan ketiga. Ini ada juga ada berbagai macam perbedaan pandangan berdasarkan ulama ya. Di sini pandangan-pandangan ulama. Mengenai masalah kesinambungan dalam melakukan takbir-takbir tersebut, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik hendaknya seseorang melakukan takbir-takbir tersebut secara berkesinambungan tanpa memisahkannya dengan zikir atau doa apapun itu. Dan hendaknya imam diam sebentar menunggu makmum menyelesaikan takbirnya. Jadi simpelnya seperti ini. Ketika takbir pertama Allahu Akbar, imam diam sebentar, kemudian baru Allahu Akbar, kemudian diam sebentar, Allahu Akbar sampai 7 kali seperti itu. Begitu juga rakaat kedua itu sebanyak 5 kali, misalkan Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, diam sebentar, Allahu Akbar, diam sebentar, nah sebanyak 5 kali itu ya. Itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Tidak ada zikir-zikir di antara sela-sela takbir tersebut ya. Di sela-sela takbir tersebut. Nah, kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di sini, tadi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ya, itu terus kayak gitu ya, nggak ada zikir-zikir dan doa-doa. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di sini mengatakan bahwa di antara tiap-tiap takbir dipisahkan oleh tenggang waktu yang kadarnya kurang lebih dengan bacaan satu ayat yang tidak panjang dan tidak pula pendek. Ya, ada bacaan ayat Al-Quran lah yang tidak panjang dan tidak pendek. Misalnya apa ya, bukan qul a'udzu birabbin nas kalau anunya, misalnya apa ya, kalau di anu itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya, seperti itulah gitu ya. Atau surah-surah yang lain yang tidak panjang dan juga tidak pendek, bukan short, bukan itu ya. Nah,
Kemudian di sini kalau menurut pandangan murid-murid Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai bacaan dalam tengah waktu tersebut. Mayoritas dari kalangan mereka mengatakan bahwa bacaan tersebut ucapannya adalah subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Itu ya, subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang biasa kita baca, zikir-zikir yang biasa kita baca di antara di sela-sela takbir. Itu ya. Tuh, jadi Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu menurut pandangan murid-muridnya Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu lamanya itu sebanyak satu ayat yang tidak panjang dan tidak pendek. Sebagian lagi dari mereka mengatakan bahwa bacaan tersebut ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wala quwata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya kerajaan, baginya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu ya. Jadi di sela-sela takbir itu ada yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, bagaimana menurut pandangan mazhab Hambali di sini mengatakan bahwa kalimat yang dibaca ialah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Allah Maha Besar, dengan sesungguhnya segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah, dan Maha Suci Allah pagi dan sore hari. Semoga Allah melimpahkan salawatnya kepada Nabi beserta keluarganya. Semoga pula keselamatan Allah terlimpah kepadanya. Itu bacaan daripada mazhab Hambali ya. Misalkan kita begini ya, takbir pertama Allahu Akbar abira alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Kemudian takbir lagi yang kedua Allahu Akbar abira alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Seperti itu. Itu pandangan Imam Hambali di sini ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa setiap takbir kedua tangan diangkat ya. Itu ya. Setiap takbir itu kedua tangan diangkat, itu menurut jumhur ulama. Abu Yusuf mengatakan bahwa kedua tangan tidak boleh diangkat kecuali hanya pada takbiratul ihram. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Malik, seperti yang diriwayatkan pula oleh Ibnu Mutarif dari Imam Malik bahwa disunahkan mengangkat kedua tangan pada tiap-tiap takbir. Dalam riwayat lain bersumber dari Imam Malik disebutkan pula bahwa orang yang bersangkutan boleh memilih mana yang ia sukai. Mau itu misalkan takbiratul ihram yang pertama kayak gitu kan, takbiratul ihram itu. Kemudian di rakaat kedua itu takbir pertama Allahu Akbar boleh, kemudian atau cuman Allahu Akbar kayak gitu, Allahu Akbar seperti itu tanpa
mengangkat kedua tangan. Itu juga boleh menurut Abu Yusuf, yang mana ini riwayat salah satu dari Imam Malik gitu ya. Tapi kalau di Indonesia jarang jarang ada seperti ini ya. Kebanyakan itu mengangkat tangan. Itu menurut pandangan jumhur ya. Tapi kalau Imam Malik boleh istilahnya memilih mau mengangkat tangan atau tidak. Kemudian di sini hukum takbir pada sholat hari raya menurut pendapat jumhur ulama itu hukumnya adalah sunnah. Tapi menurut Imam Hanafi hukumnya adalah wajib, karena menurut mereka orang yang bersangkutan berdosa bila meninggalkannya dengan sengaja. Orang yang meninggalkan takbir-takbir itu atau sebagiannya karena lupa, jawabannya terperinci sebagaimana berikut ya. Jadi kalau orang yang meninggalkan takbir-takbir itu sebagiannya karena lupa, itu ada jawabannya di sini. Imam Syafi'i dan Imam Hambali, di sini Imam Ahmad mengatakan apabila seseorang tersebut meninggalkannya hingga menyelesaikan bacaan Al-Quran, maka ia tidak boleh mengulanginya kembali dan tidak boleh pula melakukan sujud sahwi ya. Jadi terus aja seperti itu. Kalau menurut kalangan mazhab Maliki di sini mengatakan apabila seseorang tersebut lupa tidak melakukan takbir hingga menyelesaikan bacaan Al-Quran, sedangkan ia masih belum ruku, ia boleh kembali melakukan takbir, kemudian melakukan sujud sahwi sesudah salam. Dikatakan demikian karena takbir dari takbir sholat hari raya merupakan sunnah muakkad. Jika seseorang ingat setelah melakukan ruku, maka hendaknya ia melanjutkan sholatnya. Jika ia sebagai imam, maka melakukan sujud sahwi sesudah salam. Begitu pula orang yang sholat sendirian. Ya, jadi kalau pandangan Imam Maliki, ya kalau misalkan sebelum ruku dia melakukan takbir yang ketinggalan tersebut ya. Tapi umumnya karena kita mazhab Syafi'i ya terus saja kayak gitu ya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kalau misalkan kita lupa sebagai takbir satu atau dua kali takbir di antara takbir-takbir tersebut ya, setelah hingga kita menyelesaikan bacaan Al-Quran ya tidak perlu kita mengulanginya dan tidak boleh melakukan sujud sahwi. Kemudian di kalangan mazhab Hanafi di sini mengatakan bahwa seandainya seseorang tersebut meninggalkan takbir hingga menyelesaikan bacaannya, namun ia mengingatnya ketika sedang ruku, maka ia boleh melakukan takbir sambil ruku ya. Jika ia mengingatnya setelah mengangkat tubuh dari ruku, maka sujud sahwilah sebagai penggantinya karena melalaikan sesuatu yang wajib. Jadi kalau misalkan ruku kayak gitu kan Allahu Akbar kayak gitu kan sambil ruku itu, maka dia boleh melakukan takbir sambil ruku. Jadi Allahu Akbar pas pada saat ruku seperti itu. Itu perbedaan ulama ya masalah mengangkat takbir gitu ya. Melakukan takbir. Itu bukan mengangkat tangannya tapi melakukan takbirnya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran pada sholat hari raya menurut jumhur ulama dilakukan sesudah takbir pada kedua rakaat tersebut ya. Ini jumhur ulama. Artinya sesudah takbir rakaat pertama dan rakaat kedua itu kita membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, kemudian surah-surah yang lain. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang bersangkutan meneruskan kedua bacaannya secara berkesinambungan. Untuk itu bertakbir pada rakaat pertama, lalu membaca Al-Quran gitu ya. Dan pada rakaat yang kedua ia langsung meneruskan bacaannya, setelah itu baru ia bertakbir gitu ya. Ia mengatakan bahwa takbir merupakan pujian, sedangkan pujian bila dipandang dari segi pentasyri'annya, maka rakaat pertama dilakukan terlebih dahulu daripada bacaan Al-Quran dan
istiftah ya. Sedangkan pada rakaat kedua disyariatkan mengakhirkannya sama halnya dengan doa kunut ya. Jadi ini lumayan ribet sih istilahnya. Kalau dari ini ya perbedaan-perbedaan ulama, intinya kalau menurut Imam Abu Hanifah itu uh, apa namanya, kita takbir dulu rakaat pertama sebanyak 5 kali, langsung secara berkesinambungan baru kita baca surah Al-Fatihah, kemudian kita baca misalkan anggaplah surah Al-Baqarah 5 ayat. Nah, kemudian di rakaat kedua kita baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian baca sambungan daripada surah Al-Baqarah misalkan, baru kita takbir sebanyak 5 kali gitu ya. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar sebanyak 5 kali sesudah membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah dan surah yang mau kita baca di situ apa saja terserah ya. Itu menurut pandangan Imam Abu Hanifah ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya di video ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya atau di video-video sebelumnya. Begitu juga apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman, yang tidak ada kata-kata yang tidak pantas untuk didengarkan di video ini ya. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.